A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Hey, I'm okay. I'm fine. Kincana, Kincana, ting, ning, 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 ning. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Sahruliani, NIM 2024053110113. Saya dari Prodi PGMI. Di sini saya akan menjelaskan tentang besaran dan satuan. Pengertian besaran yaitu besaran adalah satuan yang dapat diukur serta dapat dinyatakan dengan angka dan memiliki satuan. Besaran berdasarkan cara memperolehnya dapat dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama, besaran fisika, yang kedua, besaran non-fisika. Yang pertama, besaran non-fisika yaitu besaran yang diperoleh dari pengukuran. Karena diperoleh dari pengukuran, maka harus ada alat ukurnya. Sebagai contoh adalah massa. Massa merupakan besaran fisika karena massa bisa diukur dengan neraca. Yang kedua itu besaran non-fisika, yaitu besaran diperoleh dari perhitungan. Dalam hal ini tidak diperlukan alat ukur, tetapi alat hitungan misalnya kalkulator. Contoh besaran non-fisika adalah jumlah. Besaran fisika sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama besaran pokok, yang kedua besaran turunan. Yang pertama, besaran pokok adalah besaran ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan para ahli. Berdasarkan pokok yang paling umum adalah 7 macam. Selain itu, terdapat 2 besaran tambahan yang tidak memiliki 2 dimensi, yakni sudut datar dan sudut ruang atau 3 dimensi. Tabel besaran pokok yaitu memiliki besaran, satuan, dan lambang satuan. Yang pertama panjang, satuannya meter dan lambang satuannya m. Besarannya massa, satuannya kilogram dan lambang satuannya kg. Besarannya waktu, satuannya sekon, lambang satuannya s. Besaran suhu, satuannya Kelvin dan lambang satuannya K. Besarannya kuat arus, satuannya ampere dan lambang satuannya A. Besarannya intensitas cahaya, satuannya jendela dan lambang satuannya CD. Besarannya jumlah zat dan satuannya mol, lambang satuannya mol. Kemudian ada tabel besaran tambahan, yaitu besaran tambahan, satuan, lambang satuan. Yang pertama sudut datar, satuannya radian dan lambang satuannya rad. Yang kedua sudut ruang, satuannya stradian dan lambang satuannya SR. Yang kedua adalah besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran diturunkan dari besaran pokok. Besaran ini banyak macamnya. Yang pertama adalah kecepatan. Nama satuannya meter atau sekon. Lambang satuannya m atau s. Yang kedua massa jenis. Nama satuannya kilometer per meter pangkat 3. Lambang satuannya kg per m pangkat 3. Yang kemudian luas. Nama satuannya meter pangkat 2 dan lambang satuannya m pangkat 2. Kemudian volume, nama satuannya meter pangkat 3, kemudian lambang satuannya m pangkat 3. Kemudian gaya, nama satuannya newton, lambang satuannya m. Kemudian energi, nama satuannya newton atau meter dan joule. Lambang satuannya n, m sama dengan j. Selain itu berdasarkan ada tidaknya arah, besaran juga dikelompokkan menjadi dua, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar adalah hanya memiliki nilai besar saja, tidak memiliki arah. Contohnya massa, suhu, panjang, energi, dan waktu. Kemudian besaran vektor memiliki nilai dan arah. Contohnya gaya, kecepatan, perpindahan, atau momentum. Yang kedua adalah satuan. Satuan adalah suatu pembanding dalam pengukur atau membandingkan besaran dengan yang lain yang dipakai oleh patokan. Satuan merupakan salah satu komponen besaran menjadi standar atau
besaran adanya berbagai macam. Satuan untuk besaran yang sama akan menimbulkan kesulitan. Kalian harus melakukan penyesuaian tentu untuk memecahkan perasaan yang ada. Dengan adanya kesulitan tersebut, para ahli sepakat untuk menggunakan satuan sistem, yaitu menggunakan satuan standar sistem internasional tersebut. Kemudian satuan internasional. Satuan internasional adalah satuan yang diakui penggunaannya secara internasional serta memiliki standar yang sudah baku. Satuan ini dibuat untuk menghindari kesalahpahaman yang timbul dalam bidang ilmu karena adanya perbedaan satuan yang digunakan. Pada awalnya, sistem nasional tersebut sebagai meter, kilogram, atau sekon (MKS). Selanjutnya pada konferensi Barat dan pengukuran tahun 1948, 3 tahun yang lalu, Newton N. Joule J. Kemudian Watt W ditimbulkan ke dalam SI. Kemudian sistem MKS menggantikan sistem metrik, yaitu satuan sistem satuan desimal yang mengacu pada meter, gram yang didefinisikan sebagai massa satu sistem meter kubik air, dan detik. Sistem ini juga disebut sistem centimeter gram per sekon (CGS). Satuan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu satuan tidak baku dan satuan baku. Standar satuan tidak baku tidak sama di setiap tempat, misalnya jengkal dan hasta. Sementara itu, standar satuan baku telah ditetapkan sama di setiap tempat, yaitu ada besaran MKS dan CGS. Yang pertama panjang M, CGS-nya cm. Kemudian massa, MKS-nya kg dan CGS-nya gram atau ons. Kemudian yang ketiga waktu, MKS-nya detik dan CGS-nya menit, jam atau hari. Kemudian gaya, MKS-nya Newton dan CGS-nya Dine. Kemudian energi, MKS-nya Joule dan CGS-nya kalori atau N. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebih saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.